GMHK Ngemingan. Puji nama Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam program Belajar Alkitab melalui buku Sekolah Sabat. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar di pelajaran hari Rabu, yang pada kesempatan kali ini dengan judul Kelompok Kecil Perjanjian Baru. Sudah bersama saya, Miss Santi. Halo Miss Santi. Halo Kak. Gimana nih kabarnya Miss Santi? Puji Tuhan baik sih. Puji Tuhan ya. Miss Santi masih ngajar online ya ini ya? Masih sampai saat ini sih. Oke, kita berdoa ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir. Ya, supaya kita bisa sama-sama lagi berkumpul dengan teman-teman gitu ya. Amin. Oke, nah di pelajaran di hari Rabu ini berbicara tentang kelompok kecil perjanjian baru. Kalau saya lihat sendiri, saya sudah baca gitu ya. Ini sepertinya kejadian setelah Pentakosta gitu ya misalnya. Iya, benar. Pentakosta. Bisa diceritain nih kepada teman-teman nih gimana sih kejadiannya tuh? Jadi setelah Pentakosta itu sendiri, Yesus sudah naik ya ke atas dan di sana turunlah namanya Roh Kudus kepada setiap orang percaya di sana. Nah, kalau kita lihat di dalam gereja perjanjian baru ini banyak sekali ya pertumbuhan jemaatnya. Bahkan dikatakan bahwa dari beberapa kelompok kecil saja menjadi puluhan ribu penyembah. Nah, kita lihat ya begitu banyak pertumbuhan dari kelompok kecil menjadi banyak sekali yang sudah bertobat. Nah, itulah dari setelah Pentakosta tersebut. Oke, berarti bisa dibilang itu terjadi peledakan gitu ya besar-besaran. Kalau kita juga kemarin di sahabat-sahabat lalu kita sudah belajar bahwa pada saat itu Petrus sampai membaptis 3.000 orang gitu ya satu harinya, luar biasa sekali. Ternyata itu terjadi terus-menerus setelah Pentakosta seperti itu ya. Nah, kalau di sini nih kita sudah tahu ya tadi ya bagaimana Pentakosta ini tadi ada apa ya namanya pertumbuhan kelompok-kelompok kecil gitu ya misalnya ya. Nah, di sini ada menarik nih, ada dua tokoh yang diceritakan gitu ya, dua tokoh atau lebih ini yang diceritakan di dalam pelajaran hari Rabu ini. Ada Lukas nih, di situ di kitab Kisah Para Rasul dikatakan Lukas itu menuliskan orang itu secara detail gitu ya, nama-namanya. Sebenarnya apa sih ya Miss Santi maksud dan tujuannya gitu ya? Nah, kalau kita baca sama-sama ya di dalam Kisah Para Rasul 18, di sana kita tahu bahwa Lukas tuh mendaftar setiap nama orang-orang yang bekerja sama dengan Paulus saat itu. Nah, kita bisa baca di sana dikatakan bahwa setiap orang itu penting. Kalau kita lihat dalam tubuh kita dari kepala sampai kaki semuanya itu berperan gitu. Bahkan yang kecil sekalipun yang kita anggap itu enteng, misalnya kayak bulu hidung, bulu mata yang fungsinya cuma itu aja, tapi tanpa itu nggak bisa berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan pertumbuhan atau di dalam pelayanan, setiap orang itu selalu memiliki namanya kriteria atau peran penting dalam penginjilan. Oleh karena itulah Lukas mendaftar setiap nama orang tersebut secara detail karena semuanya itu penting dalam pelayanan. Oke, menarik sekali ya. Jadi seperti yang Miss Hanti katakan, bahkan tidak pernah terpikirkan kita ya, seperti bulu mata, bulu hidung itu sebenarnya luar biasa sekali ya. Kalau tidak ada bulu mata ini juga mata kita akan sering terkena kotoran dan debu gitu ya. Jadi memang di sini Lukas benar-benar ngajarin bahwa memang pelayanan sekecil apapun gitu ya, talenta sekecil apapun itu sangat dihargai begitu ya dalam kelompok kecil ini pada saat itu. Nah, di sini juga saya menarik karena ini menceritakan tentang kelompok kecil yang pada saat itu di gereja mula-mula gitu ya, bisa dikatakan di gereja mula-mula gitu. Di Kisah Para Rasul 16 ini dikatakan Lydia, ada satu tokoh nih namanya Lydia di situ, dia melakukan sesuatu nih kepada Paulus nih. Ini bisa diceritakan nih mungkin. Nah, di sini pada saat itu kan Paulus baru keluar dari penjara ya. Sana kalau kita baca di sana setelah Paulus keluar dari penjara dia sudah pergi ke berbagai tempat gitu. Sampai akhirnya dia tiba di Filipi. Nah, pada hari Sabat itu Paulus
menemukan satu tempat sembahyang, bisa dikatakan gereja ya mungkin saat ini Oh ya, iya, saat gereja, sinagog gitu ya. sinagog gitu. Nah di sana dia berbicara gitu, karena di sana ada satu perkumpulan perempuan, sana ada perempuan, di sanalah Paulus berbicara dan orang-orang itu mendengarkan. Nah salah satunya inilah namanya Lydia. Ini kata Lydia itu adalah seorang penjual kain dari kota Tiatira. Nah dia itu turut mendengarkan, dan oleh karena bantuan Roh Kudus akhirnya Lydia bertobat dan dibaptiskan. Nah setelah dia sudah bertobat, Lydia itu mengajak Paulus ini untuk datang ke rumahnya. Dikatakan bahwa dia mendesak ya supaya Paulus tuh mau datang ke rumahnya. Jadi lebih ke memaksa gitu Ya, ya, benar-benar memaksa memaksa. Paulus untuk datang gitu ya. Nah di rumahnya tersebut itulah Paulus menghibur mereka, mendoakan mereka. Nah ini seperti kelompok kecil itu sendiri ya Kak. Kalau misalnya dalam perkumpulan kelompok kecil, disitulah fungsi kelompok kecil untuk saling mendoakan satu sama lain. Kalau misalnya ada satu masalah, kita bisa bantu sama-sama mencarikan satu solusi. Oke, jadi kelompok kecil di Perjanjian Baru tadi kita sudah belajar dari Lukas bahwa di dalam kelompok kecil di situ dituliskan Lukas sangat menghargai talenta sekecil apapun, atau apa ya, fungsi dari diri kita sendiri itu sedetail apapun itu si Lukas ini tahu gitu ya, lebih ke seperti itu. Nah, lalu beda lagi dengan Paulus, pelayanan Paulus kepada Lydia pada saat itu kemauan gitu ya, kemauan dari Lydia ini petobat baru gitu ya. Iya, petobat baru gitu. Oke, jadi memang pada saat itu kelompok kecil itu sangat berkembang. Jadi berkembang pada saat itu di sana, dan sering diadakan pertemuan-pertemuan ya, seperti tadi Lydia juga mengundang Paulus untuk datang ke pertemuan-pertemuan. Nah, jadi luar biasa sekali pelajaran kita di hari Rabu ini. Mungkin misalnya ada yang mau disampaikan? Nah ini ya, kalau misalnya untuk aplikasi aja sih untuk sekarang saat seperti ini, kita semua pasti punya sahabat ya. Jadi pelajaran kita pada minggu ini tuh berkaitan sama minggu lalu. Kalau minggu lalu itu kita berbicara tentang sahabat, bagaimana kita bersahabat dengan seseorang. Tuhan mengatakan bahwa satu kewajiban kepada kita saat kita bersahabat adalah itu kita juga melakukan penginjilan. Gitu. Okay. Nah di sini kan kita pasti punya sahabat ya Kak Ana juga punya sahabat pastinya ya, entah itu yang non Advent bahkan yang Advent sendiri. Nah hendaklah di sana saat kita memiliki sahabat, kita ajak mereka, kita rangkul mereka ke satu perkumpulan. Bukan perkumpulan untuk kita hangout bareng atau melakukan hal-hal kesenangan, tetapi satu perkumpulan untuk kita bisa berdiskusi, sama-sama sharing kehidupan satu sama lain, menguatkan satu sama lain, yaitu di care group itu sendiri. Nah, jadi baiklah kita sebagai anak muda ya, kita rangkul sahabat-sahabat kita ajak mereka, ayo datang ke care groupku gitu. Di sana kita bisa belajar tentang banyak hal, tentang Yesus, tentang banyak hal, dan itu benar-benar satu hal yang menguatkan, khususnya bagi orang muda itu sendiri. Oke, berarti bisa dikatakan juga bahwa care group ini sendiri atau kelompok kecil, bahkan di sini sudah dikatakan kelompok kecil dalam Perjanjian Baru sampai sekarang, berarti ya kelompok kecil ini memang penting sekali gitu ya. Benar-benar sarana untuk kita menginjil. Dan gitu aku ya. tuh suka banget kalau misalnya dalam care group ya, itu kan nggak banyak orang ya, palingan cuma 10 bahkan kurang dari 10. Jadi sana aku kan kadang orangnya pemalu gitu introvert bisa dikatakan gitu. Kalau ngomong itu kadang susah gitu. Tapi kalau misalnya dalam perkumpulan care group itu yang kurang dari 10 orang itu, aku jadi lebih enak buat aku sharing pengalamanku sendiri mungkin. Oke ya, jadi memang luar biasa sekali peran dari kelompok kecil ini sendiri. Bahkan di pelajaran di hari Rabu ini sudah dicontohkan kelompok kecil di Perjanjian Baru, dan juga kalau tadi Miss Santi juga sudah sampaikan bahwa di care group ini kita lebih bisa nyaman gitu ya, kita lebih bisa nyaman untuk berdiskusi, untuk saling menguatkan, untuk saling menolong seperti itu. Nah, di pelajaran hari Rabu ini kelompok kecil Perjanjian Baru kita sudah bahas sedikit gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu Saudara boleh baca lagi lebih dalam lagi di kitab Kisah Para Rasul 18, Kisah Para Rasul 16 untuk kita sama-sama belajar bagaimana kelompok kecil di Perjanjian Baru ini, dan juga bagaimana kelompok kecil di saat sekarang.